Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Nur Maulida Dunila dari kelas PA 2020 dengan NIM 20020074016. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah literasi digital tentang jurnal internasional. Judul jurnal yang saya ambil yakni Review on Use of Mobile Apps for Language Learning, artinya ulasan tentang penggunaan aplikasi seluler untuk pembelajaran bahasa. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah penggunaan smartphone yang luas dan berbeda gadget portable dan Wi-Fi telah mengubah metode pengajaran dan proses pembelajaran yang tradisional. Banyak aplikasi tersedia untuk pelajar yang bisa diunduh dengan mudah melalui internet. Tujuan utama dari ulasan ini adalah 1. Untuk membantu peserta didik mengatasi kesulitan dalam memilih aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai. 2. Untuk mengklasifikasikan aplikasi berdasarkan tingkat belajar. Pokok pembahasan yang pertama yakni aplikasi di pembelajaran bahasa dengan bantuan seluler. Poinnya, aplikasi adalah bentuk singkat dari frasa perangkat lunak. Biasanya diunduh dari toko aplikasi seperti aplikasi Store, Google Play, Windows Phone Store, dan BlackBerry Dunia App. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dapat diakses melalui iPhone, tablet, dan perangkat seluler lainnya. Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis dan ada juga yang berbayar. Pokok pembahasan yang kedua yakni klasifikasi aplikasi pembelajaran seluler. Dibagi menjadi 3. 1. Aplikasi untuk pelajar primer. 2. Aplikasi untuk pelajar sekunder. 3. Aplikasi untuk pelajar tersier. Yang pertama, pelajar primer. Pelajar primer ini termasuk anak-anak di usia sangat muda, 3-10 tahun, yang menggunakan perangkat seluler untuk berinteraksi dan bermain game. Manfaat aplikasi seluler tersebut adalah 1. Sebagai hiburan, 2. Model pembelajaran alternatif, 3. Menyenangkan dan informal. Anak prasekolah tidak memiliki kemampuan untuk menilai baik dan buruknya bagi mereka, terutama dalam penanganan perangkat seluler. Tugas orang tua maupun guru ada di sini untuk bertindak sebagai pengambil keputusan dalam membimbing mereka di pilihan konten yang benar, yang dapat meningkatkan minat belajar mereka. Anak-anak ini belajar bahasa Inggris dimulai dengan huruf, kemudian pengenalan huruf, suara huruf, menelusuri huruf untuk menulis. Mereka akan tertarik mendengarkan lagu-lagu bertema animasi dan cerita, mempelajari warna dari berbagai objek, bentuk, nama hewan, buah-buahan, sayuran, dan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas penguasaan kosakatanya. Aplikasi yang cocok untuk pelajar primer ini adalah sebagai berikut. Di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. 1. Speech with Milo Apps dapat digunakan dengan media iPhone, iPad, dan iPod Touch. Fungsinya dapat meningkatkan kemampuan berbicara, namun APK ini berbayar. Yang kedua, Kids Learn to Read dapat digunakan dengan media Android, berfungsi untuk melatih keterampilan berbicara. APK ini bisa diunduh secara gratis. Yang ketiga, 123S ABCS Preschool Brain HWOTP Kids Handwriting dapat digunakan dengan media iPhone, iPad, dan iPod Touch. Fungsinya digunakan untuk menulis, membaca. Aplikasi ini diunduh dengan gratis. Yang kedua, pelajar sekunder. Pelajar dari kelompok usia 11-17 tahun masuk ke tingkat pelajar menengah. Mempelajari dasar-dasar bahasa keterampilan seperti mendengarkan, berbicara, membaca, keterampilan menulis akan dikuasai oleh pelajar tersebut.
Di sisi lain, mereka akan belajar tata bahasa, kosakata dan arti, pengucapan, ejaan, dan lebih banyak lagi di bagian penguasaan bahasa. Aplikasi yang cocok untuk belajar Skutek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rosetta Stone dapat digunakan dengan media iOS atau Android. Fungsinya merupakan penguasaan kosakata, dapat diunduh secara gratis. Yang kedua, MindSnacks dapat digunakan dengan media iOS. Fungsinya sebagai penguasaan kosakata, diunduh secara berbayar. Yang ketiga, Memrise dapat digunakan dengan media iOS dan Android. Fungsinya dapat menambah kosakata. APK ini diunduh secara gratis. Yang ketiga, belajar tersier. Belajar tersier adalah mahasiswa. Pengaplikasian pembelajaran bahasa Inggris ini memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan media yang berbeda, misalnya teks, gambar, animasi, audio, dan video dapat diintegrasikan secara berurutan untuk membuat bahan ajar multimedia, serta mendorong minat mahasiswa dalam belajar. Menurut Huang dan Sun, latihan mendengarkan adalah yang pertama dan merupakan langkah awal untuk belajar bahasa Inggris. Aplikasi yang cocok untuk belajar tersier ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, SoundScribe dapat digunakan dengan media iOS atau iPad, berfungsi untuk meningkatkan artikulasi dan pengucapan vokal dan diftong, diunduh secara gratis. Yang kedua, Workbook XL English Dictionary and Thesaurus for iPad dapat digunakan dengan media iPhone dan iPad, berfungsi meningkatkan penguasaan kosakata. APK ini diunduh secara berbayar. Yang ketiga, Speech Tutor dapat digunakan dengan media iPhone, iPad, dan iPod Touch, berfungsi untuk membantu pelajar dalam melafalkan huruf dan fonem tertentu. APK ini diunduh secara berbayar. Kesimpulan dari jurnal ilmi internasional ini adalah menunjukkan bahwa keterampilan mendengarkan diperoleh lebih banyak daripada keterampilan lainnya. Perangkat seluler menyediakan banyak sumber daya untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan pelajar yang dapat dihadapkan pada materi otentik seperti streaming, lagu bahasa Inggris, radio, dan mendengarkan berita bahasa Inggris. Ulasan ini digunakan untuk mengklasifikasikan aplikasi seluler dengan tujuan membantu pembelajar bahasa Inggris untuk memilih aplikasi yang cocok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.